Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tahukah anak-anak, kenapa negara kita diberi nama Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kata Indonesia. Kata Indonesia dikenal sejak abad ke-18, sekitar 200 tahun yang lalu. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari kata Indus dan Nesos. Indus berarti sungai Indus yang berada di India, dan Nesos berarti pulau. Oh iya anak-anak, kalian tahu tidak kenapa negara kita disebut Indonesia? Kenapa kita sering menyebutkan tanah airku? Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita bahas. Kita sering menyebut Indonesia dengan kata tanah airku Indonesia, yang mana perairan lebih luas dibandingkan daratan. Luas perairan sekitar 65% dan luas daratan 35%. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga Indonesia disebut dengan Kepulauan India. Indonesia disebut negara kepulauan terbesar karena pulaunya sangat banyak. Sekitar 17.504 pulau. Pulau-pulau terbesarnya diantaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya adalah mengenai letak negara Indonesia. Dilihat dari lokasinya, negara Indonesia memiliki letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis negara Indonesia yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua diantaranya benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra adalah Samudra India dan Samudra Pasifik.
Karena Indonesia yang terletak di daerah ekuator, iklim Indonesia relatif stabil. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April sampai dengan Oktober, dan musim penghujan pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Suhu negara Indonesia yaitu relatif stabil. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah hutan hujan tropis, sehingga pada musim kemarau juga bisa turun hujan. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia mengenai juga perairan. terletak di wilayah Perairan Ring dibagi of Fire menjadi atau perairan cincin laut api dan perairan yang terdapat darat. di Samudra Pasifik. Selanjutnya kita akan merupakan membahas pertemuan mengenai perairan. 2 atau lebih lempeng Perairan bumi. dibagi menjadi Di perairan pertemuan laut lempeng dan tersebut perairan darat. banyak terdapat Selanjutnya gunung api. kita akan membahas Sehingga mengenai di perairan. Indonesia Perairan memiliki dibagi banyak menjadi gunung api. perairan laut dan perairan darat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan. Perairan dibagi menjadi perairan laut dan perairan darat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan. Perairan dibagi menjadi perairan laut dan perairan darat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan. Perairan dibagi menjadi Gunung api di Indonesia paling banyak terdapat di Patahan Sunda, yaitu sekitar 127 gunung aktif, yang mana sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Dampak positifnya adalah tanah di Pulau Jawa menjadi subur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan. Perairan dibagi menjadi perairan laut dan perairan darat. Luas wilayah laut di Indonesia kurang lebih 6.100.000 km persegi atau sekitar 65% dari luas wilayah Indonesia, sehingga lebih banyak laut daripada daratan. Nah, hal inilah yang menyebabkan di Indonesia sering disebut dengan negara maritim. Sedangkan perairan darat adalah perairan yang terdapat di daratan. Contohnya seperti sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Nah, baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya, Nilo Ayu Nining Septianawati, Guru Geografi SMA Negeri 1 Bebandem. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.